Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, menantang calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, untuk mengungkap aktor penculikan tahun 1998. Hal tersebut disampaikan Ebenezer saat bicara soal tuduhan pada Prabowo Subianto soal penculikan aktivis tahun 98. Terkait pelanggaran HAM, ia menilai publik sudah tahu narasi ini dikeluarkan hanya ketika Prabowo maju dalam Pilpres. Mas Ganjar saya tantang, berani nggak Mas Ganjar akan mengungkit dan menangkap para pelaku dan aktor penculikan di 98? Ebenezer menantang para capres untuk membuat program mengungkap aktor penculikan tahun 1998. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon memberi penjelasan untuk membalas isu yang kerap menyerang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setiap menjelang Pilpres, yakni mengenai penculikan aktivis pada 1998 silam. Fadly menegaskan, Prabowo tidak terlibat dalam aksi penculikan para aktivis 98 tersebut. Dia menyebut jawabannya itu juga sudah sesuai dengan hasil persidangan. Dan itu saya kira sudah diklarifikasi dan sudah berkali-kali, jadi tidak ada, semuanya sudah ada proses pengadilan dan sebagainya, itu juga selesai. Dan tidak menunjukkan keterlibatan Pak Prabowo waktu itu. Siap. Fadly memaparkan sebenarnya pada awalnya kejadian itu tidak disebut sebagai penculikan, tetapi penangkapan. Sebab ada sejumlah aktivis yang diduga membuat bom di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bom itu meledak pada 18 Januari 1998. Tim Mawar pun bergerak menyusun rencana penangkapan terhadap sejumlah aktivis yang diduga terlibat dalam bom yang meledak secara tidak sengaja itu. Adapun 9 aktivis ditangkap oleh tim Mawar terkait bom tersebut. Namun 9 aktivis itu dikembalikan. Sementara itu, ada 13 aktivis lain yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Lalu, Fadly juga menjelaskan bahwa Prabowo tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998. Dia menyatakan tidak terlibatnya Prabowo sudah terang. Menurutnya, apa yang terjadi tidak seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak kepada Prabowo. Karena Mei 98 itu apa sih yang terjadi? Itu kan penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi secara damai. Kemudian dari penembakan itu 4 orang gugur. Setelah itu, Presiden kedua RI Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri. Fadly kembali menekankan bahwa Prabowo juga tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998. Dia menilai Prabowo justru berusaha untuk membantu meredakan kerusuhan saat itu. Berikut 9 aktivis yang diculik oleh tim Mawar tetapi dikembalikan. 1. Desmond Junaidi Mahesa, 2. Haryanto Taslam, 3. Pius Lustri Lanang, 4. Faisal Reja, 5. Raharjo Walujo Jati, 6. Nizar Patria, 7. Aan Rusdianto, 8. Mugianto, 9. Andi Arief. Ini pertanyaan paling mendasar nih, yang belum pernah saya sampaikan. Ini taruhlah Anda mengungkit dosa Pak Prabowo, mengait-kaitkan hilangnya beberapa orang dengan Prabowo, yang menurut pengakuan Prabowo dan beberapa jenderal lain, Prabowo hanya bertanggung jawab mengamankan 9 orang pada saat itu. Yang lain-lainnya bukan tanggung jawab aja Prabowo, tapi dia telan aja itu semua sendiri seolah-olah itu punya dia. Karena dia nggak mau menghancurkan institusi kan. Ya kan? Kan jenderal pada saat itu bukan cuma Prabowo, jenderal kan banyak. Jenderal itu banyak, masa suatu orang jenderal aja yang mau jadi pesakitan, jenderal-jenderal lainnya selamat? Jenderal-jenderal itu ada di berbagai macam partai sekarang. Ada di PDIP juga. Jenderal-jenderal pada zaman Orde Baru itu. Jadi seolah-olah dosa ditimpakan ke Prabowo semua. Cuman menurut saya, hari ini itu kita memang harus clear aja. Ya, memperdebatkan, jangan insinuatif lah. Orang-orang jangan segampang itu mengaitkan semua dosa ke orang ini. Ngapain?
kayak gitu. Walaupun kita bisa berdebat lah, Nah, pertanyaan paling mendasar saya gini, Pak Prabowo kan baru dalam kekuasaan kan baru 5 tahun. Sebelumnya belasan tahun, baru 5 tahun. Sebelumnya kan Pak Prabowo nggak diapa-apain. Kalau benar Pak Prabowo ini berdosa nih, saya mau tanya, Mas Ganjar kalau terpilih jadi presiden mau diapain Pak Prabowo? Mau disorak-sorakin doang atau mau lakukan sesuatu nggak sama Pak Prabowo? Mau akan jadi pahlawan nggak untuk membela biju tukul, dihukum nggak Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk orang-orang yang hilang yang nggak ketemu itu akan dihukum nggak Prabowo? Ini pertanyaan nih buat aktivis-aktivis goyang dompet ini. Kalau hari ini Anda menuduh-nuduh itu macam-macam, pertanyaan capres Anda mau ngapain kalau dia menang terhadap Pak Prabowo? Berani statement nggak? Muncul nggak di visi misinya? Kalau saya menang, saya gulung Pak Prabowo misalnya. Kalau saya menang, saya hukum Pak Prabowo, berani nggak? Karena kalau itu nggak sampai di ujung kepastian, Anda hanya akan jadi goreng-gorengan ini untuk jadi senjata untuk menyudutkan orang aja. Sementara Anda juga nggak akan melakukan apa-apa. Anda nggak akan menegakkan apa-apa juga. Posisi moral Anda, saya pertanyakan, kalau Anda, capres Anda nggak akan melakukan apa-apa juga terhadap Pak Prabowo kalau dia menang. Ini hanya untuk gorengan politik aja. Untuk jualan politik aja. Saya yakin kenapa Pak Prabowo tidak bersalah sekarang. Karena sekian presiden tidak melakukan apa-apa sama dia. Padahal bisa. Gus Dur nggak melakukan apa-apa. Ibu Mega sekalipun nggak melakukan apa-apa. Pak SBY yang misalnya taruh kan jenderal juga nggak melakukan apa-apa. Pak Jokowi juga nggak melakukan apa-apa terhadap dosa yang dituduhkan kepada Pak Prabowo. Sekarang pertanyaannya, Mas Ganjar kalau jadi presiden mau melakukan apa terhadap dosa yang hari ini dituduhkan kepada Pak Prabowo?